Hari Peduli Sampah Nasional merupakan peringatan tragedi longsornya TPA Lui Gajah di Jawa Barat. Menimbun puluhan rumah, mengubur lebih dari 8 hektar kebun dan lahan pertanian, serta menewaskan lebih dari 140 orang. Hari ini, 16 tahun lalu, adalah salah satu peringatan dari alam untuk kita. Tapi apa kita sudah sepenuhnya belajar? Ketebalan dari sampah di aliran sungai ini Pemerintah sudah Kota mencapai Bekasi hingga 50 hari ini cm belum dan panjangnya konsumsi mencapai dengan belanja Tempat ini daring. berada di bantaran Dampaknya, sungai. timbunan sampah seperti sisa plastik bungkus Di semua atasnya, sama. Kelihatannya dan kenyataannya belum. Tapi jujur deh, kita pasti punya kan pengalaman sendiri tentang kesulitan mengolah sampah. Bahkan jadi acuh karena ribetnya mengelola sampah kita. Dan gak jarang juga kita dengar orang ngomong, emang ngaruh ya kalau gue cuma buang sebungkus permen? Emang kalau gue ngompos tuh ngaruh banget ya? Emang kalau gue milah tuh ngaruh banget ya? Ya kalau kita selalu pesimis, bencana seperti longsor Lui Gajah bakal membayangi kita terus dong. Rasanya juga gak mungkin kan kita cuma mengharapkan ada solusi. Sulit memang dirasakan untuk masyarakat urban, misalnya kita di Jakarta ya saat ini ya, karena apa yang kita lakukan ini memang ya udah sebuah pengelolaan sampah sudah berjalan, tapi metodenya sangat konvensional dan tidak ramah lingkungan, yaitu memindahkan polusi dari satu titik ke titik yang lain. Karena dengan bertumpuknya sampah-sampah antara organik sama anorganik menjadi satu, itu malah bahaya bagi orang-orang di sekitar situ. Yuk kita ciptain solusi bareng-bareng. Yang paling penting tadi adalah pemilahan. Jadi basically kalau tidak dilakukan pemilahan, itu sebenarnya sampah itu harganya akan menjadi sangat minim atau basically worthless. Tapi kalau udah dipilah, akan lebih gampang ngurangnya, orang akan lebih berniat untuk bisa mengelola sampahnya dengan mudah. Pemilahan sampah itu penting banget gitu ya, karena dengan kita memilah sampah kita tuh bisa memisahkan kayak sampah-sampah yang sebenarnya ada yang bisa dimanfaatin lagi, ada yang bisa ditransformasi ke bentuk yang baru, ada yang bisa di-upcycle, ada yang bisa di-recycle, instead of semuanya itu dijadiin satu gitu kan. Kalau dijadiin satu kan numpuk ya, bener-bener semua itu jadi sampah. Kalau sampah organik kan berasal dari alam, berarti kita harus balikin lagi ke alam. Kebun Kumara ingin sekali mengambil peran untuk isu sampah ini. Itu kenapa kita meluncurkan 2 kolaborasi agar sampah teman-teman dari rumah tidak harus berakhir di TPA. Yang pertama adalah kompos kolektif, yaitu kolaborasi kami dengan Magalarva, di mana teman-teman cukup memilah sisa makanan dari rumah dan Magalarva akan mengangkutnya dan mengolahnya di pabrik BASF mereka. Jadi semua sisa makanan itu tidak akan sampai ke TPA, melainkan menjadi pupuk yang bermanfaat. Kedua, kolaborasi kami dengan Rekosistem, khusus untuk sampah non-organik. Jadi bulan ini kami sedang menggodok bagaimana caranya Kebun Kumara bisa mengambil peran sebagai recycling point. Jadi kalau teman-teman punya sampah non-organik dengan jenis-jenis yang memang bisa didaur ulang, setelah dibersihkan teman-teman bisa ngedrop off itu di Kebun Kumara dan nanti pihak Rekosistem akan memastikan bahwa sampah-sampah tersebut disalurkan ke mitra-mitra mereka yang memang bisa mengolahnya. Yang terakhir, di Hari Peduli Sampah tahun ini, kami Kebun Kumara bertekad, berkomitmen untuk memberikan packaging yang lebih ramah. Jadi kalau teman-teman selama ini beli bibit dari kita, pastikan pakai polybag ya. Nah, sebelum tahun ini berakhir, kita akan kasih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Jadi ditunggu aja dan please tuntut dari kami. Kami selalu percaya, sekecil apapun usaha itu, dia akan pasti punya efek domino, jadi pasti punya pengaruh yang besar. Dan daripada kita nunggu solusi yang gak jelas kapan akan datang, mending kita jadi solusi aja.